and wanna hate this. I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Bekerjalah keras jika kamu membutuhkan harta karun. Sekeras apapun kamu ingin aku bekerja, hehe. Chale menggelengkan kepalanya setelah melihat Bilos tampak bersemangat. Ia tahu ada banyak hal yang dipikirkan Bilos, tetapi Bilos hanya berpura-pura. Karena saya tidak menjelaskannya secara menyeluruh. Bilos hanya mendengar dua kata itu. Chale mengamati Bilos yang pergi bekerja sebelum menoleh ke arah seseorang. Dia melihat orang yang harus paling berhati-hati di kerajaan Whisper. Nona Rosalind, ada apa, Tuan Muda Chale? Apakah itu tongkat di tanganmu? Tongkat di tangan Rosalind menimbulkan hembusan angin kencang saat dia mengayunkannya. Dia tampak sudah terbiasa dengan ini. Dia juga bisa melihat baju besi kulit tipis di balik jubahnya saat dia dengan tenang menjawab pertanyaan Chale. Itu memang tongkat sihir. Baik itu tongkat sihir atau tongkat pemukul, semuanya sama saja saat digunakan untuk memukul sesuatu. Kamu sangat bijaksana. Bijaksana? Aku hanya ingin memastikan bahwa keadaan tidak menjadi sulit bagi orang lain karena aku. Aku mungkin tidak terlihat seperti itu, tetapi aku mempelajari berbagai seni bela diri dasar saat aku masih muda. Ketuk, ketuk, saya juga ingin melihat tempat ini dengan mata kepala saya sendiri. Rosalind, penguasa yang bertanggung jawab atas menara sihir baru di masa depan, adalah orang yang sangat adil seperti Choi Han. Itulah sebabnya dia bisa tumbuh bersama anggota kelompoknya. Chale mengikuti pandangan Rosalind untuk melihat ke arah pelabuhan. Ini adalah pelabuhan yang paling sedikit rusak di kerajaan Whisper karena merupakan pelabuhan terkecil dan karena warga biasa cukup sering menggunakannya. Banyak warga yang diperlakukan seperti budak di menara sihir tinggal di sini. Tuan Muda, kita bisa bergerak sekarang. Kereta sudah disiapkan. Besar. Chale mengangguk mendengar pernyataan Bilos dan turun dari kapal. Ia mulai berbicara setelah melangkahkan kaki pertama ke Whisper Kingdom. Baunya tidak sedap. Kamu sudah mempersiapkan diri dengan baik. Bilos mengangkat bahunya saat Chale menanyakan satu hal lagi. Apakah kamu memastikan untuk melakukannya secara diam-diam tanpa diketahui orang lain? Bukankah itu wajar saja? Chale tersenyum dan membalas setelah melihat tatapan serakah di mata Bilos. Aku tahu aku menyukaimu. Anda juga, Tuan Muda Nim. Chale bersandar di sofa sambil bertanya dengan santai. Kemenangan? Bilos perlahan menganggukkan kepalanya dengan ekspresi tulus. Ya, seperti yang Anda jelaskan, Tuan Muda. Jadi begitu, pada akhirnya, tidak, seperti yang diharapkan, faksi non-penyihir menang. Chale tiba tepat waktu untuk mengakhiri perang saudara. Hanya ada satu hal yang menandai berakhirnya perang saudara. Menara sihir yang hancur. Jatuhnya benteng terakhir para penyihir menandai berakhirnya perang saudara. Tentu saja, masih ada hal-hal yang harus diurus setelah perang. Fraksi non-penyihir itu lebih liar dari yang kuduga. Mereka tampak tidak takut mati dan hanya fokus membunuh penyihir. Namun, dia telah melihat lebih dari itu. Mereka sangat menakutkan saat warga yang memiliki ketahanan terhadap sihir muncul dalam jumlah besar atau mengambil alih barisan depan. Pengaruh terbesar dalam pertempuran antara golongan penyihir dan golongan non-penyihir adalah ini, perlawanan sihir. Warga negara yang memiliki ketahanan terhadap sihir ini lahir perlahan-lahan dari generasi ke generasi, dan fakta bahwa jumlah mereka hanya sedikit, serta fakta bahwa mereka tidak dapat mempelajari sihir apapun, membuat kehidupan mereka menjadi sulit di kerajaan Whisper. Akan tetapi, warga negara yang memiliki ketahanan terhadap sihir lahir dalam jumlah besar selama generasi ini, yang akhirnya menjadi keuntungan bagi golongan non-penyihir. Warga menganggap ini sebagai tanda dari alam bahwa mereka harus membunuh para penyihir sombong yang percaya bahwa mereka dapat menguasai alam dengan mana mereka. Hal ini terutama berlaku bagi orang bernama Toongka, orang yang memimpin faksi non-penyihir. Chale hanya mendengarkan dalam diam. Pria itu dan bawahannya benar-benar tampak bergerak berdasarkan naluri. Aku melihatnya sekali saja dari kejauhan dan dia menarik leher seorang penyihir dengan tangan kosong. Kau tidak tahu betapa mengerikannya itu untuk disaksikan. Bilos mendesah sambil menggelengkan kepalanya. Aku bahkan tidak bisa tidur nyenyak malam itu. Hanya memikirkan Toongka dan bawahannya saja membuatku merasa mual. Pasti sangat kejam. Bilos menganggukkan kepalanya dengan liar mendengar tanggapan singkat Chale. Ya, itu sangat kejam. Mayat para penyihir yang dicabik-cabik saat mereka masih hidup tergantung di luar semua kastil.
Namun, Bilos tidak mengatakan bahwa itu buruk. Yah, saya yakin itu pun tidak cukup dalam perspektif warga Whisper. Tapi, Tuan Muda Nim, apa itu? Jawaban Cale terasa dingin, tetapi Bilos tidak bergeming. Kita mau kemana sekarang? Cale kemudian mulai berbicara. Untuk bertemu Toongka. Maaf, siapa? Kita akan pergi ke Menara Ajaib. Apa? Percayalah padaku. Bilos membuka dan menutup mulutnya beberapa kali sebelum melompat berdiri dan menuju ke lemari untuk mengambil sebotol alkohol. Saya akan mempercayai insting saya. Dan apa yang dikatakan instingmu? Bilos mengeluarkan botol baru dan menyerahkannya kepada Cale. Naluriku mengatakan agar aku mengikutimu, Tuan Muda. Cale meneguk langsung dari botolnya. Instingmu cukup bagus, sempurna untuk seorang pedagang. Bilos menggenggam botol di tangannya erat-erat sambil melihat ke balik bahu Cale dan keluar jendela. Meskipun perang saudara resmi telah berakhir, masih ada teriakan di seluruh kerajaan Whisper karena semua penyihir belum tertangkap. Kegilaan, keputusasaan, kesedihan, semua itu masih terasa di udara. Anggur ini rasanya enak sekali. Bilos memutuskan untuk lebih mengikuti nalurinya setelah melihat Cale begitu tenang. Beberapa hari kemudian, Cale melangkah keluar dari kereta dengan lambang Flame Merchant Guild. Ada 3 kereta lagi di belakangnya juga. Tuan Muda, ini adalah jarak terdekat yang bisa kita tempuh ke menara sihir dengan kereta. Cale dapat melihat menara sihir yang hancur di kejauhan, namun ternyata kehancurannya tidak sebanyak yang ia duga. Dia benar-benar menepati janjinya untuk tidak merusaknya terlalu banyak. Toongka mendengarkan apa yang dikatakan Cale. Itu adalah menara ajaib yang indah. Bilos tampak linglung di samping Cale. Pada saat itu, Cale mengeluarkan dari sakunya dan menunjukkan sebagian kecilnya kepada Bilos. Terkesiap, Bilos terkesiap, plakat emas. Dia hanya melihat sedikit, tapi itu pasti plakat emas. Pandangan Bilos langsung berubah. Tuan Muda Nim, saya sangat menghormatimu. Cale mengabaikan Bilos saat Hans mendekatinya. Tuan Muda Nim, apa rencanamu sekarang? Hans bertanya apa yang akan dilakukan Cale sambil melihat sekeliling. Mereka saat ini berada di sekitar pintu masuk pangkalan yang dibuat di depan menara sihir. Mereka bisa melihat banyak gubuk dan rumah. Bahkan, tempat itu tampak lebih seperti desa daripada markas berdasarkan ukurannya. Mereka juga bisa melihat orang-orang dengan warna yang unik. Mereka adalah warga Whisper Kingdom. Ada juga orang-orang aneh lainnya. Hal ini membuat mata Hans mulai bergetar. Dia kemudian tanpa sadar menutup mulutnya dengan tangannya. Ada orang-orang yang tampak seperti prajurit, tetapi mereka berlumuran darah dan memotong-motong beberapa mayat. Mereka dapat melihat bahwa mayat-mayat itu mengenakan jubah. Ini semua adalah mayat penyihir. Di belakang mayat-mayat itu terdapat kepala-kepala penyihir yang terpenggal dan berguling-guling di tanah. Bau darah dan daging busuk memenuhi hidung Hans saat ia mulai mendengar suara mayat terbakar di belakangnya. Beristirahatlah jika itu terlalu berat. Hans, ya, Tuan Muda Nim, ini adalah medan perang. Hans bisa merasakan beratnya kata-kata itu. Pada saat yang sama, dia menatap mata Cale yang mengamati seluruh medan perang dengan tenang. Tuan Cale, semuanya sudah sampai. Pandangan Cale sekali lagi tertuju pada Hans saat dia mengajukan sebuah pertanyaan pada Hans. Apakah kamu akan beristirahat? Saya baik-baik saja, Tuan Muda. Wakil kepala pelayan Hans dapat melihat Cale berbicara kepadanya seperti biasanya. Kalau begitu, mari kita bekerja. Hal itu membuat Hans merasa lebih baik. Cale mengumpulkan semua orang di depannya setelah memastikan bahwa Hans tenang. Cale dan krunya dapat mencapai pangkalan di depan menara sihir setelah mereka menunjukkan tanda pengenal mereka. Pangkalan itu kini hanya dipenuhi orang-orang yang akhirnya beristirahat setelah perang yang panjang. Dan alasan mereka bisa sampai sejauh ini adalah karena Bilos telah berdagang material dengan para prajurit beberapa kali selama perang saudara. Mereka datang dengan nama Flame Merchant Guild. Kami datang untuk bertemu seseorang bernama Toongka hari ini. Pastikan kamu tidak menanggapi provokasi apapun sebelum itu. Choi Han yang mendengarkan dengan tenang, mulai berbicara. Siapa orang bernama Toongka ini? Ah, Bob yang tadi itu Toongka. Bob itu nama samaran. Cale hanya menanggapi Choi Han dengan santai sambil menoleh ke arah Bilos. Namun, ia dapat mendengar gumaman pelan Choi Han saat ia menoleh. Jadi itu dia? Hah, tidak ada apa-apanya.
Choi Han menanggapi dengan ekspresi tenang. Bilos, kamu bilang kamu bisa pergi ke tenda bersama para kepala suku. Ya, namun, hanya sekitar 6 orang, termasuk saya, yang bisa pergi. Sepertinya kamu menghasilkan cukup banyak uang. Fakta bahwa ia dapat berbincang dengan para kepala suku melambangkan bahwa Bilos telah menghasilkan banyak uang melalui perang saudara. Bilos hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun lagi. Pada saat itu, Raon yang tak terlihat mulai berbicara dalam pikiran Chale. Lucu, sekarang apa? Chale mulai mengerutkan kening. Saya punya firasat bahwa sesuatu yang menghibur akan terjadi. Merasa, Chale merinding dan membelai lehernya saat dia mengabaikan kata-kata Raon. Dia kemudian dengan cepat memilih 4 orang yang akan pergi bersamanya. Choi Han, Locke, Hilsman. Rosalind tidak mengatakan apapun setelah melihat-lihat sisi rumah saat mereka tiba. Chale bertanya-tanya apakah Rosalind marah atas kematian rekan-rekan penyihirnya. Nona Rosalind, Anda akan datang, kan? Rosalind menempelkan tongkat besar itu ke baju besi kulitnya sambil menjawab. Ya, orang-orang yang akan pergi bersamanya telah ditentukan. Chale memutuskan untuk menyerahkan sisanya kepada Hans. Kita akan pergi ke suatu tempat yang tenang dan tinggal di sana. Aku akan menjaga semua orang tetap aman. Chale bisa melihat On dan Hong mendengus mendengar kata-kata wakil kepala pelayan Hans. Pada saat yang sama, mereka bertanya kepada Chale dengan mata mereka. Kapan kita akan pergi ke Menara Ajaib? Tunggu sebentar saja, mereka akan segera bisa sampai ke lokasi agar anak-anak kucing bisa berlarian liar. Ayo pergi. Ya, Tuan. Bilos mengenakan kalung besar dengan lambang Flying Merchant Guild di atasnya dan memimpin. Chale mengikutinya dari belakang. Begitu mereka memasuki pangkalan, mereka bisa merasakan banyak tatapan tajam tertuju pada mereka. Lihat saja ke depan, semua orang menantikannya seperti yang dikatakan Chale. Fraksi non-penyihir terdiri dari warga, ksatria, dan individu yang tahan sihir. Kelompok Chale menonjol di antara anggota fraksi lainnya, yang semuanya berlumuran darah. Chale juga bisa melihat anggota golongan non-penyihir di depannya. Saya kira mereka belum merasa cukup. Kita sudah sampai. Bilos berdiri di depan sebuah tenda. Tenda itu tidak terlalu dalam di bagian dasarnya, seperti yang diperkirakan Chale. Tenda itu hanya sedikit jauh dari pintu masuk. Sejujurnya, para pemimpin, Bills, Chale memotong perkataan Bilos karena dia tahu apa yang akan dikatakan Bilos. Golongan non-penyihir mengira bahwa mereka telah menghancurkan rasionalitas mereka. Namun pada kenyataannya, rasionalitas lain telah meledak menggantikannya. Apakah hanya penyihir yang pintar? Apakah mereka satu-satunya yang terpelajar? Tidak, ada banyak orang lain yang juga berpendidikan. Para ilmuwan itu berada di bawah Toongka karena mereka lelah ditekan oleh para penyihir. Mereka membenci sihir bahkan lebih dari Toongka. Anda bisa saja menganggap mereka gila. Lebih menakutkan lagi ketika orang pintar menjadi gila. Panggil mereka. Ya, Tuan. Bilos mendekati tenda-tenda terbesar di bagian kepala suku. Seorang prajurit mendekatinya untuk membimbing dan mengawasinya. Tenda para kepala suku. Ada lebih banyak prajurit di sini daripada di area lain. Menariknya, Toongka tidak keberatan menyingkirkan prajurit yang lemah, tetapi melindungi para kepala suku ini. Itulah sebabnya dia tidak bisa menjadi pahlawan sejati. Chale mengabaikan tatapan tajam para penjaga dan menunggu Bilos kembali bersama para kepala suku. Namun, mengapa leherku terasa sangat dingin? Chale melihat sekeliling untuk melihat apa yang mungkin menyebabkan perasaan aneh ini. Manusia, suara rendah Raon terngiang di benak Chale saat pintu masuk tenda yang dimasuki Bilos mulai bergerak. Sepertinya ada orang besar yang berusaha lari keluar. Mustahil, tiba-tiba, Choi Han yang berdiri di belakang Chale, melangkah di depan Chale dengan ekspresi kaku. Choi Han, aku punya firasat buruk tentang ini. Apa? Rip, pintu tenda terbuka. Aku menciumnya. Aku mencium aroma orang yang kuat. Muahahaha, ini sempurna. Aku sangat bosan. Seorang pria besar berlumuran darah menampakkan dirinya. Orang gila yang berlumuran darah seolah-olah dia disiram darah penyihir itu tentu saja Toongka. Seperti biasa, Toongka secara akurat melihat ke suatu lokasi tertentu. Itu kamu? Dia melihat ke arah Choi Han, yang melindungi Chale darinya. Yang lainnya juga baunya kuat, tapi kamu tampaknya yang paling kuat. Aku tidak bisa tidur saat mencium bau seperti itu. Apakah dia Toongka? Oh,
Kamu langsung mengenalinya. Chale hanya menjawab pertanyaan Choi Han tanpa berpikir, dan Toongka menunjuk ke arah Choi Han pada saat yang sama. Lawan aku, bukankah tanganmu juga gatal? Chale mendesah. Toongka tampaknya tidak pernah berubah. Choi Han tentu saja akan menolak karena kepribadiannya bukanlah orang yang akan berkelahi tanpa alasan. Dia jelas tidak akan berkelahi dengan seseorang yang baru saja ditemuinya. Chale mencoba berjalan melewati Choi Han yang ada di depannya. Tentu, apa? Suara Raon bergema di kepala Chale. Seperti yang kuharapkan, aku, Raon yang agung dan perkasa, pintar. Bertentangan dengan suara Raon yang bersemangat, Chale mulai mengerutkan kening. Di sisi lain, Toongka menjilat bibirnya setelah melihat tatapan tajam Choi Han. Dia hanya melihat Choi Han di matanya dan tidak melihat orang lain. Choi Han memiliki aroma yang paling kuat di sini. Aroma yang sama yang membuatnya teringat pada orang-orang paus yang menatapnya di wilayah Ubar. Kekeke, ya, aku suka tatapan seperti itu. Toongka bersemangat. Ia merasa bisa bertarung secara fisik, tanpa mengandalkan omong kosong seperti sihir. Choi Han menaruh tangannya di gagang pedangnya setelah melihat kegilaan di mata Toongka. Ia tampak tenang, tetapi tatapannya seakan ingin membelah Toongka menjadi dua. Sebagian bilah pedangnya keluar dari sarungnya. Itu terjadi pada saat itu. Choi Han merasakan cengkeraman kuat di bahunya dan tiba-tiba merinding. Ia pernah merasakan ini sebelumnya. Tekanan yang sama yang menarik perhatian semua orang saat mereka bersama paus. Suara pelan namun tanpa emosi mencapai telinga Choi Han. Choi Han, klik, bilahnya didorong kembali ke sarungnya. Apakah kamu sedang mencoba bertarung sekarang? Aura dominasi saat ini melingkupi seluruh tubuh Chale. Dia berjalan melewati Choi Han dan menghadap Toongka. Bau darah memenuhi hidungnya. Toongka, keadaan menjadi sedikit lebih rumit, tetapi ia memutuskan bahwa ia mungkin juga dapat menggunakan kesempatan ini. Chale menyibakkan rambut merahnya dan menyapa Toongka yang menatap kosong. Lama tak jumpa. Kamu Toongka tidak langsung mengenalinya. Namun, begitu melihat rambut merah itu, ia teringat pada satu orang. Namun, orang di depannya ini terlalu berbeda dari terakhir kali mereka bertemu. Ia mengepalkan tinjunya. Perasaan yang tidak dapat dijelaskan muncul dari bajingan di depannya ini. Bajingan yang mendorongnya ke laut dan memandang rendah dirinya. Chale Henitus. Pandangannya sama seperti 2 bulan lalu. Pria yang ditemuinya 2 bulan lalu mengajukan pertanyaan kepadanya. Apakah kamu ingin bertarung? Namun, dia tidak menunggu jawaban Toongka. Choi Han. Ya, Tuan. Choi Han tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepalanya mendengar suara Chale yang acuh tak acuh. Lawan dia jika kau mau. Choi Han hanya bisa menjawab dengan satu cara. Saya pasti menang. Choi Han meletakkan tangannya kembali pada gagang pedangnya. Muhahaha, ayo bertarung. Hebat, sangat bagus. Pada saat itu, Raon mengejek Toongka saat dia berbicara kepada Chale. Dia gila benar ingin dihajar. Dasar idiot, pihak kita jauh lebih kuat. Itu sudah jelas. Toongka mungkin akan dipukuli sampai babak belur. Tidak perlu menahan diri. Hal itu membuat Choi Han mulai tersenyum. Senyum ini sama sekali tidak terlihat murni dan polos. Senyum itu memuaskan Chale dan dia memanggil Toongka. Bob, kembalinya aliasnya yang tiba-tiba sejak 2 bulan lalu membuat Toongka berhenti tertawa. Chale kemudian melirik bawahan Toongka, juga para prajurit yang perlahan mendekati tenda para kepala suku dan orang-orang yang terlalu takut untuk bergerak. Ia kemudian menoleh ke arah Toongka dan mulai berbicara. Siapkan itu. Mereka mungkin sebaiknya melakukannya dengan benar jika mereka memang akan bertarung. Chale dapat mendengar Toongka berteriak dengan ekspresi gembira di wajahnya. Siapkan segera. Tiba-tiba, arena pertempuran mulai terbentuk di tengah. Tidak ada yang istimewa dari arena itu. Warga yang tergila-gila dengan pertempuran itu memindahkan beberapa tenda di dekat tempat latihan untuk menciptakan area yang lebih luas untuk pertempuran. Tuan Muda Chale, apa itu? Rosalind dengan hati-hati melihat ke arah arena di mana Choi Han dan Toongka akan bertarung satu sama lain. Bagaimana jika ini membuat mereka membenci kita? Membenci? Mata Chale penuh dengan kebingungan. Locke kemudian mendekati Chale dan mulai berbisik. Seperti yang Nuna katakan, bukankah buruk jika Choi Han Hyung menang? Bagaimana jika mereka marah? Tidakkah menurutmu Toongka akan marah dan memutuskan untuk tidak berdagang dengan kita?
Baik Rosalind maupun Locke tidak meragukan kemenangan Choi Han. Chale juga merasakan hal yang sama. Namun, Chale berpikir sedikit berbeda dari mereka berdua. Chale perlahan duduk di kursi yang disediakan untuk para pejabat tinggi. Ia lalu menunjuk kursi di kedua sisinya untuk dua orang yang masih berdiri. Apakah kamu akan berdiri sepanjang waktu? Tidak perlu khawatir. Toongka tidak sekuat itu. Tentu saja, dia kuat dibandingkan dengan orang kebanyakan, tetapi dia sangat lemah dibandingkan dengan paus dan naga. Namun, Toongka tidak akan pernah sampai pada posisi ini jika dia menderita setelah bertemu makhluk yang lebih kuat dan bersumpah membalas dendam pada mereka semua. Dia bukan satu-satunya yang seperti itu. Lihat saja sekeliling. Rosalind mengalihkan pandangannya saat Chale menunjuk ke ruang terbuka. Saat itu juga, wah, suara-suara bergema di ruang terbuka yang luas itu. Ledakan, 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 suara hentakan kaki warga memenuhi area tersebut. Locke, yang telah menonton, dapat merasakan getaran di bawah kakinya. Begitu warga mulai menghentakkan kaki, para prajurit dan ksatria juga mulai menghentakkan kaki. Wah, ledakan, 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 dan suara itu perlahan-lahan bertambah keras. Sepertinya bumi sendiri yang berteriak. Tuan muda, apa yang terjadi? Menang atau kalah tidak menjadi masalah bagi mereka. Ritual para prajurit. Dia berhenti duduk dan menatap Chale, yang terus melihat ke depan tanpa menyadari reaksi Pelia. Kedua prajurit itu perlahan berjalan memasuki arena. Choi Han dan Toongka. Chale terus berbicara sambil menatap mereka berdua. Untuk bertarung, bagi orang-orang Toongka, kemenangan atau kekalahan tidaklah penting. Yang penting adalah pertarungan. Apalagi jika lawannya bukan musuh, pertarungan antar prajurit dianggap sakral. Hanya itu yang penting. Chale selesai berbicara dan mencondongkan tubuhnya ke sandaran kursi sebisa mungkin. Ia takut terluka setelah melihat Toongka dan Choi Han memasuki arena. Saat itulah dia mendengar suara Raon. Jangan khawatir, manusia lemah. Aku lebih kuat dari mereka berdua. Kau tidak akan terluka. Apa itu? Tidak ada apa-apanya. Chale melihat Pelia sedang duduk dan mengalihkan pandangannya ke depan. Ya, jangan duduk seperti pengecut dan duduk dengan bangga. Manusia, kamu melakukannya dengan baik. Bukan berarti mereka benar-benar membutuhkannya. Tuan muda, saya tidak perlu khawatir. Ya, Anda bisa santai saja, Nona Rosalind. Chale menanggapi pertanyaan Rosalind dan melihat Hota mulai berteriak untuk menarik perhatian orang-orang. Ia kemudian meniup seruling kecil. Biip, pertempuran telah dimulai. Akan lebih baik jika mereka segera berlari ke arah satu sama lain. Tetapi Choi Han dan Toongka terus menatap satu sama lain tanpa bergerak. Mengapa kamu peduli dengan apa yang dipikirkan si lemah? Yang lemah, Chale merasa itu merujuk padanya. Choi Han waspada padaku, kenapa? Chale punya pertanyaan, tetapi tidak dapat memikirkannya lagi. Itu karena Rosalind dan Locke terus mengintip ke arahnya. Toongka pasti merujuk padanya ketika dia mengatakan orang lemah. Apa yang baru saja kamu katakan? Saya bilang, kenapa kamu peduli dengan apa yang dipikirkan orang lemah? Orang lemah adalah yang pertama mati di medan perang. Saya yakin kamu tahu itu. Rosalind dan Locke mulai mengerutkan kening. Pada saat itu, mereka berdua mendengar sesuatu di telinga mereka. Kasihan sekali dia. Kasihan sekali. Keduanya tampak kebingungan saat melihat ke arah Chale. Chale memasang ekspresi kosong seolah-olah dia tidak pernah mendesah saat melihat ke arah arena. Tuan muda Chale, siapa yang kau panggil orang miskin? Lihat saja sendiri. Chale menunjuk ke arena alih-alih menjawab Rosalind. Pada saat itu, Choi Han melepaskan tali pedang dari pinggangnya. Pedang itu terbang keluar dari sudut arena begitu Choi Han melemparkannya ke udara. Celepuk, Chale bisa mendengar suara pedang jatuh ke tanah, tetapi dia hanya menganggukkan kepalanya sambil mulai bergumam. Pastinya lebih baik menghajar seseorang dengan tangan kosong. Locke dan Rosalind keduanya tersentak dan menyaksikan kata-kata Chale menjadi kenyataan. Memukul, aduh, Rosalind sekarang tahu siapa yang Chale panggil sebagai bajingan malang. Aduh, ledakan, ledakan, arena itu sunyi, tidak ada yang bisa bicara. Namun, suara Raon terdengar di kepala Chale. Dia dipukuli sampai babak belur. Raon benar. Choi Han menghajar Toongka tanpa menahan apapun. Ih, dasar bajingan,
Toongka bergerak sangat cepat untuk seseorang seukurannya saat ia menyerbu ke arah Choi Han dan melayangkan pukulan. Pang! Terdengar suara lucu saat Choi Han menangkisnya dengan telapak tangannya. Choi Han kemudian mengepalkan tangannya di sekitar tangan Toongka saat ia melesat ke arah Toongka. Semua ini terjadi dalam sekejap. Chale tidak dapat melihat lebih jauh dari titik itu. Namun, ia dapat mendengarnya. Ledakan, tubuh Toongka terbanting ke tanah. Arena dipenuhi debu akibat benturan. Aduh, Toongka kesulitan bernapas. Namun, Chale dapat melihat bahwa Toongka masih tersenyum. Hebat, kekuatan ini, pertarungan yang hebat. Kamu terlalu banyak bicara. Namun, Choi Han tidak membiarkan Toongka terus tersenyum. Chale dapat melihat Toongka mengangkat tangannya dalam upaya untuk menghalangi serangan Choi Han. Tetapi tendangan Choi Han masih melemparkan Toongka ke udara. Aduh! Hahaha, Toongka tertawa bahkan saat ia terlempar. Ia kemudian memutar tubuhnya dan mencoba menyerang lagi. Namun, hasilnya sama saja. Ia akhirnya dipukuli lagi dan lagi. Yang dapat dilihat Chale hanyalah pakaian Toongka yang berlumuran darah, wajahnya yang perlahan membengkak sampai-sampai mereka bahkan tidak dapat mengenalinya sebagai Toongka, dan debu yang terus-menerus berterbangan ke udara. Hehe, aku tidak akan jatuh. Mengapa dia tertawa setelah dipukul? Apakah dia menikmati dipukul? Chale mendongak ke langit. Namun, dia masih bisa mendengar suara seperti pukulan karung tinju. Tidak mungkin Choi Han, seseorang yang bisa melawan paus, tidak akan mampu mengalahkan Toongka dengan mudah. Hanya Choi Han yang memiliki kekuatan untuk melawan Raon dan Raja Paus, Sickler. Dia benar-benar pantas menyandang gelar tokoh utama. Aduh, kapan Choi Han akan selesai menghajar Toongka? Bukankah sudah waktunya bagi Toongka untuk kehabisan kekuatan? Namun, Toongka terlalu kuat. Tuan Muda Chale, bukankah kita harus menghentikan Choi Han? Kita tidak bisa terlibat dalam ritual prajurit. Ritual ini hanya bisa diakhiri dengan kemauan salah satu prajurit. Yang bisa kita lakukan hanyalah menonton ritual suci ini dari samping. Chale tidak tahu bahwa semua prajurit berpangkat tinggi sedang menatapnya saat dia mengatakan itu. Hehehe, kau benar-benar bajingan yang kuat. Ludah, Toongka memuntahkan darah dan terus tertawa. Choi Han menatapnya dengan jijik. Sepertinya Choi Han menyadari betapa gilanya Toongka. Itulah mengapa dia menjadi bajingan gila. Chale bisa melihat semangat Toongka mulai menurun. Ia bahkan tidak tahu apakah Toongka masih bisa membuka matanya. Toongka tampak mengerikan saat dia berteriak dan menyerbu ke depan sekali lagi. Toongka kemudian mulai terbang menjauh. Sepertinya dia sedang melesat. Toongka terlempar tinggi ke angkasa. Aura hitam Choi Han yang setengah transparan telah membuat Toongka melayang ke udara. Menghindar. Semuanya bergerak. Para prajurit berlari mundur untuk menghindari tubuh Toongka yang terbang ke arah mereka. Ledakan. Sebuah parit besar terbentuk seolah-olah sebuah meteor jatuh dan menyebabkan ledakan. Toongka pingsan di dalam parit ini. Pingsan adalah hal yang menurut Toongka paling memalukan. Choi Han berjalan ke arah Chale seolah-olah dia tidak perlu memeriksa Toongka. Chale segera berdiri, seolah-olah inilah saat yang telah ditunggu-tunggunya selama pertempuran. Kerja bagus. Ya, Chale Nim. Choi Han meraih tangan Chale dan mulai tersenyum. Chale menyelimuti tubuhnya dengan aura yang mendominasi sebelum melihat ke sekeliling. Tatapan yang diberikan teman-teman Toongka kepada Choi Han dan dirinya sendiri sangat berbeda dari tatapan asli yang diberikan kelompok Toongka kepada mereka saat mereka tiba. Chale tersenyum. Sekarang sudah diatur dengan benar. Sudah diatur persis seperti yang diinginkan Chale. Ketuk. Toongka terbangun karena ada yang menepuk pipinya. Pelia membangunkannya. Chale menatap Toongka yang terjatuh saat ia mulai berbicara. Kau kalah. Jadi kau mengantar kami ke menara sihir sekarang, kan? Chale dapat melihat perubahan pada ekspresi Toongka. Ia berkedip beberapa kali sebelum perlahan mulai mengerutkan kening seolah-olah ia mengingat apa yang telah terjadi. Saya kalah. Itu tetap merupakan pertarungan para pejuang. Toongka menatap Chale dengan tatapan kosong sebelum perlahan mulai tersenyum. Dia tampak sangat jelek dengan ekspresi seperti itu di wajahnya. Chale berpaling agar tidak melihat wajah jelek itu lagi. Ia bisa mendengar Toongka mulai berbicara saat ia menoleh. Toongka sedang berbicara dengan Pelia. Seorang prajurit baru telah muncul hari ini.
Chale dapat melihat para prajurit mendekati mereka setelah mendengar suara keras Toongka. Ada antisipasi di wajah para warga. Itu adalah gelar keren yang tak tertandingi oleh para penyihir bodoh itu. Seseorang yang pantas mendapatkan gelar seperti itu telah muncul. Kita akan merayakannya malam ini. Persiapkan, ledakan, ledakan, ledakan. Warga mulai menghentakkan kaki lagi. Pada saat yang sama, mereka bersorak untuk Choi Han dan Toongka. Meskipun warga ini disebut barbar karena tindakan tersebut, Chale tidak peduli. Tentu saja, pasti akan ada beberapa prajurit yang moralnya turun karena Toongka kalah, dan juga beberapa orang berpangkat tinggi yang akan menaruh dendam terhadap kru Chale. Bukan urusanku, dia hanya perlu mengambil apa yang perlu diambilnya. Chale bisa mendengar Toongka berbicara kepada Choi Han di belakangnya. Prajurit, lain kali aku pasti akan membunuhmu. Muhahaha. Choi Han sangat tidak menyukai Toongka dalam novel tersebut. Ia kemudian mendengar Toongka berbicara kepadanya. Aku akan menghancurkannya lebih sedikit, sesuai kesepakatan kita. Itu berarti mereka sekarang akan pergi melihat menara ajaib. Chale bangkit kembali dan menepuk bahu Bilos yang pucat. Bills, ya, Tuan, panggil semua orang dari luar pangkalan. Tentu saja, tapi ada seseorang yang perlu aku perkenalkan terlebih dahulu. Chale melihat ke arah orang yang ditunjuk Bilos. Rambut coklat dan mata coklat, serta wajah yang sangat biasa-biasa saja. Dia tampak biasa-biasa saja dan biasa-biasa saja, tetapi begitu biasa-biasa saja sehingga membuatnya tampak unik. Tuan muda, ini Kepala Harol. Saat ini dia adalah kepala tertinggi yang bertanggung jawab atas seluruh faksi. Harol, dia adalah anggota penting dari faksi non-penyihir. Senang bertemu denganmu, Tuan Muda Chale Nim. Namaku Harol, senang bertemu denganmu. Aku Chale. Kurasa Tuan Muda Chale Nim adalah orang yang menurut pemimpin kita Toongka Nim akan menjual menara sihir itu. Chale tidak mengatakan apa-apa dan hanya tersenyum saat melepaskan tangan Harol. Harol bukanlah orang yang sangat strategis maupun individu yang kuat. Ia juga tidak memiliki kemampuan yang unik. Ia adalah seorang ilmuwan hebat, tetapi ia kurang jika dibandingkan dengan para pemimpin lainnya. Namun, dia adalah salah satu anggota pendiri faksi non-penyihir. Para penyihir menganggap diri mereka lebih tinggi dari warga biasa karena kemampuan sihir mereka. Harol adalah orang yang mengemukakan ide untuk menyelamatkan orang-orang dari tirani semacam itu. Bagi mereka, dia adalah pahlawan. Orang-orang mengikutinya karena dia biasa-biasa saja. Toongka dan Harol, kombinasi ini adalah harapan bagi warga Wiper Kingdom. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan Anda. Saya rasa kita akan membahas banyak hal mulai sekarang. Fraksi non-penyihir membutuhkan uang. Harol mungkin ingin mengambil uang sebanyak mungkin dari Chale. Pada saat itu, Chale dapat mendengar suara raon di kepalanya. Pembohong sekali, naga itu benar-benar tajam. Chale menanggapi Harol dengan lembut. Kurasa begitu, perdagangan yang tidak adil. Perdagangan itu dimulai oleh Harol dan bukan oleh Toongka. Chale berdiri di depan menara sihir dan mendongak. Menara sihir setinggi 20 lantai itu merupakan bangunan tertinggi kedua di seluruh benua. Bangunan tertinggi adalah menara lonceng alkemis milik kekaisaran. Ini lebih baik dari yang saya harapkan. Ini bukan satu-satunya hal yang ada di menara ajaib. Chale berpaling dari menara sihir untuk melihat Toongka.